seni kan itu subjektif. Kita kasih kebebasan juga orang untuk nikmatinya dengan pengalamannya sendiri gitu. Nggak bisa gue paksain pengalaman gue nih, lo harus ngerasain ini gitu. Tidak. Udah siap. Jagoan aku. Jadi hari ini aku mau pergi lihat studio lukisan temen aku. Jauh. Something like 13,400 km away from Jakarta. Maybe it takes like 18 hours, I don't know. Let's go. Halo Patrick, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Baik. Gimana di sana? Gimana di Amerika? Gimana apanya nih? Gimana keadaan di Amerika? Karena kan kalau di Jakarta sekarang lagi mau balik lagi ke PSBB ketat nih. Tanggal 14 hari Senin besok nih. Nah, kalau di Amerika gimana keadaannya? Di Amerika Apakah seketat kayak di Jakarta yang akan berlangsung di Jakarta? masih ya kayak terakhir lah kira-kira gitu. Ya, cuman sekolah belum boleh gitu. Oh, berarti sama ya. Lagi ngapain nih Patrick? Tadi lagi beres-beres, terus ini lagi masang frame. Oh, oke. Gue seneng nih bisa lihat-lihat studionya. Boleh tanya-tanya dong berarti ya? Nggak ngeganggu kan? Enggak, ganggu juga boleh. Thank you ya, udah udah nyediain waktu buat ditelepon. Gue punya pertanyaan nih, ada banyak. Soalnya kan pengen tahu tentang lukisan lebih dalam lagi. Apa coba? Lebih dalam lagi. Gini Pat, hubungan apa yang Patrick miliki dengan seninya Patrick? Hubungan apa ya? Emang hubungan ada apa aja? Tapi sih ada hubungan memang. Beda-beda ya. Kayak apa tuh? Sekarang lagi nggak ada hubungan nih. Gitu ya? Iya. Tapi itu bakal terjadi kalau ada hubungan gitu kan. Oke. Mungkin kita bikin sesuatu hubungannya kan. Oh. Apakah lo menggunakan bahan tertentu pada saat membuat pada saat mengerjakan karya seninya? Kalau ada, kenapa? Terus menggunakan teknik apa? Bahan sih sebenarnya biasa aja, cuman nggak terbatas, bisa apa aja gitu. Tekniknya? Ada nggak teknik tertentu yang digunain? Tergantung mau buat apaan dulu. Kita di lukisan aja kan macam-macam tekniknya. Di lukisan sendiri ada akrilik, ada cat minyak, itu udah beda teknik. Terus di kritikus tuh bilang ada di ekspresif, ini realis, itu aja udah beda lagi. Oh, jadi tergantung lagi mau buatnya apa, nanti tekniknya ngikutin sendiri gitu ya. Cuman gini, kalau gue sih nggak terlalu mikirin medianya apa ya gitu. Itu media itu nggak harus itu kerja gitu, itu akan muncul sendiri sesuai dengan kebutuhan ekspresi kita. Oke. Orang kan sekarang kan, wah, hari gini masih lukis aja gitu kan, istilahnya gitu. Memang sedih nggak terbatas, nah, tapi kan dengan dia bilang hari gini masih lukis aja, itu kan
dia membatasi seni juga sebenarnya. Justru karena saking luasnya di masih enjoy, kenapa kita harus ikut-ikutan dengan media baru gitu? Dia mah nggak usah dibuat-buat, kita sendiri kayak terakhir pakai besi las gitu, gue taruh di kanvas. Oke. Terus garisnya jadi berubah, ya nggak usah dipaksain gitu. Menurut Patrick, apa arti karya seni bagi Patrick? Karya seni, Ya. sesuatu yang bisa kita nikmatin ya. Sesuatu yang kita nikmatin. Aha. Karya seni itu adalah tempat untuk orang-orang atau manusia atau makhluk individu itu bisa jadi sosial, bisa bersosial kalau tadi bilang. Karena di situ orang bisa jadi berapresiasi karya seni, bisa menghargai. Oke. Gitu. Ya kan? Nah, terus tadi apa yang dulu? Bagaimana lo menerjemahkan atau menjelaskan arti dari karya lo? Kadang-kadang nggak gue jelasin, kadang-kadang nggak gue terjemah. Kepada siapa dulu, karena orang itu juga belum tentu perlu penjelasan gue, ya kan? Dan seni kan itu subjektif. Kita kasih kebebasan juga orang untuk nikmatinya dengan pengalamannya sendiri gitu. Ya. Nggak bisa gue paksain pengalaman gue nih, lo harus ngerasain ini gitu. Tidak. Bebas berarti ya? Iya. Iya. Bebas pun kadang-kadang kangen nih. Ya. Bebas tapi rindu itu gimana ya? Kenapa? Bebas tapi apa? Bebas tapi rindu itu kan. Apa tujuan karya lo yang ingin lo sampaikan? Karya yang mana? Karya lo aja. Karena bikin karya nih. Saya lagi bikin karya. Terus udah gitu, apa tujuan karya lo yang lo ingin sampaikan? Setelah lo berkarya, pasti kan hasilnya ada tujuannya dong. Tujuan apa yang ingin disampaikan sama orang gitu? Tujuannya nyampein yang orang itu belum tahu aja lah. Yang orang itu nggak lihat atau orang itu udah tahu, ya udah nggak usah kasih tahu, nggak usah kita sampaikan gitu. Karena sini kan bukan untuk yang tahu, ini kan untuk yang mau tahu. Oke. Seni untuk yang mau tahu. Keren. Ya nggak sih? Iya. Tahu nih. Iya. Kayak gue nih, kan gue mau tahu. Jadi seni untuk yang mau tahu dong. Iya. Bukan untuk yang tahu, kalau yang belum tahu bang udah nggak perlu lagi. Iya benar. Apalagi buat yang so tahu. Enggak. Sekarang nih Pat, gimana karya lo mengomentari masalah sosial atau politik saat ini? Kayak misalnya nih lagi pandemi, gimana karya lo mengomentarinya? Ada nggak yang berkaitan dengan itu? Cara lo menyampaikan sesuatu gitu yang sedang terjadi saat ini? Pastilah. Ngapain gue komentarin masalah? Karena nggak perlu dikomentarin masalahnya, karena politik aja itu aja udah menjadi masalah kan. Nah lihat deh, itu pesan di dunia enough, cukup gitu. Iya. Itu kan nggak harus politik ya. Iya. Terus hubungan sosial gitu. Gue ketemu sama kegiatan itu, ternyata kata cukup di tiap kegiatan tuh beda-beda maknanya. Misalnya cukup dimakan tuh beda sama cukup diminum,
cukup di ini, cukup tuh banyak, nggak cuma satu kata itu doang, ya kan? Terus sampai juga ngeliat pidatonya presiden cukup, nah itu bisa juga cukup, beda lagi kan. Jadi cukup itu ternyata banyak juga artinya, nggak sekedar cuma cukup. Itu salah satunya. Terus pameran tunggal pertama gue judulnya Metal Detector. Waktu itu ya yang nulis Rocky Gerung. Jadi seni itu bukannya cuma sekedar untuk pemanis ruangan atau biar cocok sama sofa merah gitu kan. Jadi lukisannya rada-rada ke jingga-jingga atau apalah gitu kan. Biar di-matchingin gitu ya. Tapi seni itu bisa mendeteksi gitu, sesuatu yang nggak beres gitu. Oke. Terus apa setelah mendeteksi? Nah itu apa yang kita lakukan? Jadi seni itu tetap ujung-ujungnya sebuah tindakan. Nah kalau sekarang nih tren dunia seni mana yang saat ini yang lo ikutin? Dunia gua kan punya dunia yang sedang gua alami sendiri, itu yang gua ikutin. Oke. Karena ternyata masa hutan seni emang seni kayak ini loh, jatuh cinta bisa ikut-ikutan. Ikut dong, nggak bisa. Ya kan, seni kan spirit gitu kan, apa semua. Masa spirit didoktrin gitu kan. Walaupun agama ada dogmanya. Jadi seni nggak ada dogma ya? Nggak ada, adanya dogma. Boleh, lucu. Di sini di studio Patrick, ada nggak karya seni yang paling lo banggain? Yang paling lo banggain di tempat ini nih? Ada lah. Yang mana boleh ditunjukin, Pat? Setiap gue lihat banget. Cuman ya bangganya berbeda. Kayak itu waktu gue sama pintu, nothing. Itu lukisan nggak ada arti kan? Itu aja gue bangga banget yang nggak ada artinya itu. Nothing itu. Bayangin, nothing aja bikin gue seneng. Hebat lukisan lagi. Nah, gue manusia yang katanya berarti gue nggak bisa bikin orang seneng. Ya kan? Kalah gue sama lukisan. Nah, itu aja pengen bikin pameran tentang nothing gue nanti. Judulnya nothing. Kapan itu, Pat? Belum tahu, karena persiapannya benar-benar nothing itu. Nah. Ya bisa. Persiapannya benar-benar nothing. Nanti pasti ditanya kan sama galeri bilang, gimana pamerannya? Siap? Udah siap. Mana? Nah, kan nothing. Ya. Nah, lo ayo. Itu jadi pertanyaan ya. Kenapa nothing ya? Kenapa nothing? Dari begitu banyaknya kata, kosakata, kenapa yang diambil sama Patrick nothing? Pasti kan ada alasannya. Kayak tadi tuh yang detektor, ya kan? Karena dia gue seneng. Oke. Kita tahu gue bisa ini. Gara-gara ada temen gue waktu itu nanya kan, ini artinya apaan? Ini ya. Terus pas dia nyerah, enggak, itu nggak ada artinya, itu lukisan orang buat cuman gitu-gitu doang, nggak ada arti, nggak ada judulnya, itu nothing gitu. Oh, oke. Terus tapi gue seneng sama lukisan itu. Pas gue copotin dari tembok gitu, ada yang kosong gitu. Taruh air. Nothing. Tadinya waktu ini kita lagi ngomongin lukisannya nothing ya, masih yang nothing. Apa yang menginspirasi atau mengilhami karya itu? Nothing. Pengen ini aja, pengen sehat, gambar. Oke. Karena nggak ada inspirasi, jadinya nothing tapi, gitu mungkin. Apa? Karena nggak. Pas saat membuatnya itu. Bahagia gini sampai selesai gitu, udah jadi selesai.
Kalau dulu memang gue kadang buat lukisannya, terus kebetulan ada muka yang lagi ini, gue kasih judul lainnya. Jadi buat judulnya. Sekarang gue nggak mau lagi. Kalau emang nggak ada. Paling buat ya. Oke. Menurut lo apa sih lukisan? Lukisan. Mm-mm. Lukisan itu bukan cuma ini ya, pas naruh warna di kanvas itu bukan itu cuma dokumentasi dari proses melukis. Melukis tuh seluruhnya, ketika kita mendengar, kita rasa, ketika kita ngobrol, itu melukis tuh. Kita lagi melukis. Oke. Coba kalau nggak ada ini orang kan nggak mungkin bisa melukis juga kan. Kalau dia nggak pernah mana-mana, nggak pernah ngomong, nggak pernah merasa apa yang bisa dia lukis. Jadi saat kita hidup itu ya lukis. Melukis berarti aktivitas berkomunikasi. Hidup aja, lukis itu kehidupan. Iyalah, kalau nggak dari mana pelukisnya itu bisa? Dia kan awalnya kan punya empiris, punya pengalaman yang dia kumpulkan dalam satu tema yang jadi lukisan itu kan. Boleh tahu nggak apa warna favoritnya Patrick? Gue nggak ada warna favorit ya, dan ada, cuman itu bisa, wah sekarang lagi ini, lagi ungu, lagi wah, itu. Semua warna lah. Semua warna ya. Lo udah berapa lama sih melukis? Apa? Udah berapa lama melukis? Gue dari kecil kok nyoret-nyoret memang. Sampai nyoret-nyoret tembok gitu nggak? Sampai tembok tetangga gue coret. Bener. Iya. Pagar semua, sampai meja. Kalau di sekolah tuh kelas meja pasti bener. Buku tuh, kalau buku cetak tuh baliknya ada putihnya kan, itu kagak ada sisa. Gak tau. Berarti termasuk orang yang suka bawa pilok gitu nggak sih? Yang suka pilokin tuh kan zaman-zaman sekolah dulu gitu tuh, suka banyak pada yang cowok-cowok suka banyak bawa pilok, milokin di tembok-tembok orang, tembok mana nggak tahu gitu. Lo termasuk kayak gitu nggak tuh? Dulu mah enggak juga gue, karena gue nggak pernah mempersiapkan untuk melukis tembok gitu. Nah, kebetulan pas ngeliat tembok, wah ada tembok nih, apa yang ada ya gue coret aja gitu. Gue nggak siapin bawa pilok kemana-mana. Soalnya tuh zaman gue SMP dulu tuh yang cowok-cowok suka bawa pilok gitu, milok-milokin tuh, nyoret-nyoretin tembok orang gitu, dimana yang ada tembok kosong pilokin gitu. Sampai sekarang nih kan Patrick masih ngelukis ya. Lo perlu berapa lama untuk mengembangkan gaya lukisan lo? Kan pasti itu kan dari dulu tuh pasti ada apanya ya namanya, sejenis metamorfosa gitu ya kan. Nah, sampai lo bisa mengembangkan gaya lo itu tuh perlu berapa lama untuk mengembangkan gaya lo yang sekarang? Dari pertama kali gue megang pensil itu ya, berarti berapa lama tuh? Udah cukup lama berarti ya. 30 Berpuluh tahun ya.